Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melakukan running data SPSS, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nur Fadila dengan NIM belakang 0088. Oke, sebelumnya saya udah menginput data saya. Di sini caranya adalah menjumlahkan variabel X dan Y. Langkah pertama transform, terus pencet complete variabel. Target variabelnya adalah L1. Lalu kita pencet Al, kita cari sum. Nah, kita pencet panahnya, terus tanda tanya dihapus, kemudian masukkan X1.1 dan X1.3. Langsung oke. Loh, kok nggak bisa ya? Oh ya, lupa, nggak ada tuwe. Langsung oke. Nah, seperti ini tampilan outputnya. Kemudian X1 nya di bawah dan lanjut transform input variabel. Nah, kita cari X2, tinggal ganti X2.1 ya, terus tuh X2.3 kita masukkan, langsung oke. Oh ya, lupa, nggak ada spasi. Oke, nah seperti ini tampilannya. Lanjut transform input variabel, kita mencari X3 nya, langsung X3.1 kita masukkan tuh X3.3. Nah, masukkan terus oke. Lanjut transform compute, kita cari X4 nya ya. Sama caranya seperti tadi. Kita masukkan. Nah, oke. Terus kita cari variabel Y sekarang. Kita ganti Y besar. Terus ini Y1.1 masukkan. Y1.3 kita masukkan. Oke. Nah, sudah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari uji validitas tadi yang saya praktekkan di SPSS. Nah, uji validitas adalah merupakan suatu bentuk uji data yang melihat tingkat validitas atau kebenaran dari instrumen. Hasil uji validitas bisa dilihat dari nilai R hitung, yakni jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka indikator atau butir pernyataan bisa dikatakan valid. Nah, berikut hasil dari uji validitas X1. Nah, SIP-nya 0,07. SIP berdasarkan perhitungan yang dilakukan dapat diketahui nilai signifikasi dari X1 kurang dari 0,05. Nah, ini. Sedangkan hasil dari uji validitas X2 ini ya, 0,364. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dapat diketahui nilai signifikasi dari X2 lebih dari 0,05, menandakan tidak valid. Enggak valid ini. Terus kemudian hasil dari uji validitas X3. Ini. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dapat diketahui nilai signifikasi dari X3 kurang dari 0,05. Kemudian hasil dari uji validitas X4. Berdasarkan perhitungan yang dapat diketahui, X4 kurang dari 0,05. Kemudian uji validitas Y. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan dapat diketahui nilai signifikasi dari Y lebih dari 0,05, menandakan tidak valid. Artinya Y1.1 dan Y1.2 tidak dapat digunakan untuk mengukur dari variabel X tersebut, kecuali Y1.3. Dan korelasinya Y1.1 korelasinya sangat rendah. Sedangkan Y1.2 sangat rendah. Kemudian Y1.3 sangat kuat.
Kemudian saya akan menjelaskan uji reliabilitas. Langkah pertama yaitu analyze, scale, terus ketik reliability, analyze, dan di sini ada item. Silakan. Aku masukkan x1.1 sampai x1 sampai x1.13. Kita masukkan, langsung petik statistik, dan di descriptive for kita centang item, dan di inter item kita centang correlation. Kemudian di continue. Modelnya alpha, terus oke. Nah, hasil outputnya kayak gini, dan seterusnya sampai variabel y. Nah, terus scale, reliability, analyze. Kita kembalikan ini. Sekarang kita masukkan variabel x2.1 sampai x2.3. Langsung saja oke, karena settingannya udah di awal tadi. Analyze, scale, ability, kita kembalikan lagi Ctrl A. Nah, kita masukkan, langsung oke guys. Nah, terus scale, Ctrl A, x4 kita masukkan. Oke. Terus terakhir variabel y. Kita kembalikan lagi Ctrl A, y sampai y1.3, dan oke. Sudah selesai. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang uji kelas, yaitu langkah pertama kita pencet analyze, regression, linear. Nah, ini dependennya adalah variabel y. Kita masukkan, dan independennya adalah x1, x2, x3 sampai x4 kita masukkan. Nah, terus kita save dulu. Nah, settingannya di predict dash value kita pencet centang unstandard dash, dan di residual yaitu sama. Kemudian continue, terus oke. Nah, ini hasil dari outputnya, dan kemudian muncullah residu dan residual dan residu. Kemudian kita aku akan bikin grafik. Itu langkahnya, kita pencet edit dialog, terus pencet scatter order, terus pilih yang simple scatter. Nah, fine. Terus yang atas ini y-axis ini masukkan yang bawah, yaitu residual. Nah, munculkan residual, terus masukkan, dan di sini x-axisnya yaitu ig residual. Nah, terus kita oke. Nah, ini hasil dari outputnya. Nah, ini grafiknya menyebar. Nah, hasil dari grafik tersebut yaitu ada titik-titik secara acak, yaitu berarti menandakan data yang kita pakai terdistribusi secara normal. Kemudian tebaran nilai-nilai membentuk pola acak asumsi linearitas terpenuhi, artinya ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Oke, saya akan menjelaskan dari hasil SPS tadi.
uji heteroskedastisitas. Nah, ini gambarannya. Dari hasil output terlihat sebaran titik tidak membentuk suatu pola atau alur tertentu atau titik menyebar. Artinya heteros atau terjadi homoskedastisitas. Asumsi klasik dalam model regresi ini terpenuhi, yaitu tidak terjadi heteroskedastisitas. Kemudian uji normalitas kayak gini bentuknya tadi di hasil output SPSS saya. Titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal atau mendekati arah garis diagonal serta grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal. Maka artinya data terdistribusi normal, model regresi memenuhi asumsi normalitas. Mari. Dan kemudian transform. Komplit variabel, terus kita ganti APS res, kita flag semua, terus ini ganti APS itu. Nah, terus kita di atas dan di sini diisi yang ini yang res. Masukkan terus di OK dan akan membentuk output seperti ini. Kemudian selanjutnya kita petik analyze regression linear. Nah, ini ganti dependennya pakai APS res, dimasukkan terus save, ininya residualnya diganti, terus langsung continue. Oke. Dan di sini akan kita lihat dari tabel koefisiennya, dan itu harus melebihi dari 0,05 dikatakan valid.